Baik, selamat datang teman-teman semua. Masih bersama saya, Is. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang materi konstruktor dalam inheritance. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Mungkin bagi teman-teman yang belum nonton, guys, bisa nonton. Oh ya, di video sebelumnya juga saya lupa bilang untuk like, komen, sama sub subclass, subtract, ya. Itulah pokoknya. Sebenarnya ini video bukan tujuan saya membuat jadi YouTuber, jadi mau subscribe mau enggak silahkan aja. Selanjutnya sampai mana ini, kita akan bahas tentang konstruktor di dalam inheritance. Oke, jadi kasusnya begini. Kita punya 3 kelas, dengan kelas mahasiswa dan pegawai adalah subkelas dari sivitas akademik. Sivitas akademik adalah superkelas dari pegawai dan mahasiswa. Di kelas mahasiswa terdapat konstruktor yang dalam konstruktornya tersebut juga mengisi nilai dari atribut nama fakultas, yang dimana nama fakultas ini adalah atributnya sivitas akademik. Gimana caranya kita memakai konstruktor sivitas akademik? Nah, jadi konsep konstruktor ini konstruktor yang merupakan hasil dari turunan suatu kelas, seperti ini misalnya, hasil turunan dari sivitas akademik, maka di konstruktornya, bagian baris pertamanya, secara default, itu memanggil kelas sivitas, kelas superkelas, memanggil konstruktor superkelas yang tanpa parameter. Jadi di sini paling awal sekali itu memanggil ini, konstruktor tanpa parameter. Kita bisa ubah, cara memanggilnya adalah dengan menggunakan keyword super. Jadi super ini akan mereferensi ke kelas superkelasnya. Beda dengan this. This ini akan mereferensi dengan kelasnya sendiri. Di sini untuk mahasiswa, super ini untuk superkelasnya. Oke. Terus cara memakai konstruktornya bagaimana? Tinggal caranya adalah super kurung buka kurung tutup, selesai. Karena kita ingin mengisi nilai nama fakultas, otomatis kita pakai konstruktor yang mengisi nama sama fakultas. Oke. Ya, dia akan error seperti yang saya bilang tadi. Ini bisa dilihat, call to super must be first statement in constructor. Seperti yang saya bilang, ini harus di paling pertama konstruktor. Oke. Sehingga kita bisa memakai konstruktor yang ada di sivitas akademik. Ini kita coba run lagi sekali. Bukan lagi sekali sih, ini yang pertama kali. Kita run, bisa. Supaya lihat bedanya, kita misalkan ganti jadi Komputera. Apa? Bisa kan? Komputera. Komputer aja. Lalu konstruktor hanya bisa dipanggil di konstruktor. Di sini kita nggak bisa menaruh konstruktor di dalam suatu metode. Misalkan di sini kita taruh, nggak bisa. Errornya sama, call to super must be first statement in constructor. Walaupun kita taruh dia di pertama, tetap error. Karena ini bukan konstruktor. Dan misalkan kita hapus ini, kalau kita menghapus konstruktor yang tanpa parameter, maka kita harus overloading istilahnya. Ya, kita harus memanggil konstruktor yang tersedia. Pokoknya kita panggil konstruktor yang tersedia. Karena tersedianya di sivitas akademik ada yang pakai 2 parameter,
dengan string-string, maka kita harus panggil yang string-string juga. Tetapi akan error di sini, ya kan? Di konstruktor yang pegawai. Karena dia di sini memanggil seperti ini, super, yang tanpa parameter. Ini defaultnya seperti ini. Karena di sini tidak ada, otomatis dia error. Caranya bagaimana? Ada banyak cara. Kita bisa tinggal tambahin aja dengan memakai konstruktornya. Jadi kita taruh nama sama fakultasnya juga. Bisa seperti ini. Ini nggak akan error. Rapikan. Jadi kita bisa hapus konstruktor yang tanpa parameternya. Kalau kita hapus konstruktor tanpa parameter, maka semua subclassnya harus memanggil konstruktor yang berisi parameter yang tersedia. Oke. Selanjutnya, gimana cara proses pemanggilan konstruktor ini? Konstruktor itu kan dipanggil ketika kita membuat sebuah objek. Misalkan di konstruktor ini, baik sebelum itu saya kembalikan dulu konstruktor yang tanpa parameternya. Ini dia, begini. Kita set namanya menjadi kosong, fakultasnya juga menjadi kosong. Rapikan kode. Kita akan set semua konstruktor ini mengeluarkan output. Untuk yang ini, mahasiswa dengan 4 parameter. Oke. Di sini juga kita kasih di bagian paling akhir konstruktor sebuah output, sebuah source, sebuah system.out.println. Ini juga sivitas A aja biar cepat. Tanpa ini sivitas A dengan 2 parameter. Oke, dan kita coba akan jalankan kodenya. Lihat, yang terjadi adalah yang paling pertama dipanggil sivitas A dengan 2 parameter. Baru mahasiswa dengan 4 parameter. Padahal kita yang buat pertama kali adalah yang mahasiswa. Tapi yang dijalankan pertama kali sivitas A. Prosesnya begini. Kita buat objek namanya M1 dengan sebuah konstruktor yang 4 parameter. Ternyata di konstruktor yang 4 parameter ini yang dilakukan pertama kali adalah memanggil konstruktor superclassnya yang 2 parameter dengan masukkan argumen nama dan fakultas. Kita lihat ininya. Selanjutnya di sini karena terpanggil otomatis akan dijalankan. Yang dilakukan pertama memasukkan nama, memasukkan fakultas, lalu menampilkan ke layar sivitas A dengan 2 parameter. Makanya di output ini ditampilkan. Setelah itu keluar, ini selesai, yang dijalankan adalah masukkan NIM, masukkan IP, baru menjalankan dengan 4 parameter. Oke, ngerti. Misalkan kita buat sebuah konstruktor baru lagi yang tanpa parameter. Tanpa parameter di atas. Terus kita cuma kasih shoot di dalamnya. Ini kayaknya bisa masih kesimpan di clipboard. Oke. Aduh. Oke. Kita buat sebuah konstruktor baru. Selanjutnya kita akan pakai konstruktor ini. Buat sebuah objek baru new mahasiswa yang tanpa konstruktor. Ini kita komen. Jadi dia akan jalanin yang pertama, baru yang objek kedua. Kita run. Lihat. Oke deh, biar kelihatan kita kasih judul di atasnya.
shoot objek M1, shoot objek M2. Kita run. Objek M1 dia jalankan seperti tadi nih. Dan objek M2 yang dijalankan pertama kali adalah sivitas A dengan tanpa parameter. Baru mahasiswa dengan tanpa parameter. Ini kita biar permanen ya. Ketika kita panggil mahasiswa ini, maka yang dijalankan pertama kali bukan ini. Ingat, di dalam konstruktor yang mengandung yang menerima yang isi extend lah, yang extend di paling atas ini ada. Kalau kita nggak isi apa-apa, maka sebenarnya di atas ini ada seperti ini. Ini mubazir namanya, karena defaultnya seperti ini. Kita tulis ulang ya. Jadi dia manggil super yang tanpa parameter, yang super tanpa parameter, dia melakukan ini dan outputin ini. Makanya muncul sivitas A tanpa parameter, baru menjalankan ini. Oke, sebenarnya segitu aja materi untuk konstruktor dalam inheritance. Sangat mudah kalau ngerti. Apa ya, selanjutnya untuk keyword super. Keyword super ini bukan cuma untuk pakai konstruktor. Keyword super ini persis sama seperti this. Bedanya ya this itu untuk kelasnya sendiri, sedangkan super untuk kelas yang supernya. Jadi kita bisa memberikan buat sebuah konstruktor baru, misalnya ya, mahasiswa buat sendiri deh, buat public mahasiswa dengan hanya masukkan nama sama nim, nama sama fakultas dong, fakultas. Baru kita bisa memanggil super dot set nama dengan nama dan super dot set fakultas. Jadi kita bisa seperti ini. Jadi super ini akan mereferensi ke sini kalau mau pakai. Tapi ingat, kita tidak bisa manggil ini string nama, atribut nama ini nggak bisa dipanggil karena dia private. Ingat, private hanya bisa dipakai di kelas tersebut, kelas itu sendiri. Walau sebenarnya ini juga mubazir, karena begini juga bisa sebenarnya. Cuma nanti akan kepakai ketika kita belajar polimorfisme. Kalau terdapat set nama, tapi kita ingin pakai yang ada di supernya. Oke, sekian dulu, kayaknya bagian super ini tiba-tiba ngelantur saya. Terima kasih telah datang. Ingat bernafas. Dan jika Anda suka video ini, silahkan like, komen, sama subclass, itulah pokoknya. Terima kasih, sampai jumpa. Nggak ada lagu ya? Aduh, aku malas ngedit. Sudahlah.